Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah beredar sebuah video rekaman yang mana ada seorang mubalik kelompok sedang disidang oleh Imam Desa Morowali daerah Poso. Ada beberapa yang perlu kita bahas agar para viewer dan juga agar para subscriber penonton setia dari Kawan Hijrah Blitar itu agar paham, agar mengerti apa yang dimaksud dengan jamaah, apa yang dimaksud dengan keimaman. Akan tetapi sebelum video ini kita bahas, ada baiknya yang belum subscribe channel Kawan Hijrah Blitar dipersilahkan untuk subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap kali Kawan Hijrah Blitar upload video bisa langsung tersampaikan kepada kalian semua. Dalam sebuah video rekaman yang telah beredar pada sosial media terutama YouTube, di situ ada seorang mubalik kelompok sedang disidang oleh Imam Desa Morowali daerah Poso. Dalam sebuah video tersebut seorang mubalik dengan santai, dengan santun, dengan rendah hati juga menjawab sebuah pertanyaan dari Kiai desa tersebut dengan pernyataan yang benar dan juga dengan pernyataan yang baik. Tanpa berbasa-basi, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita putarkan video rekaman tersebut. Jadi selama ini kiranya dalam menetapi Quran hadis jamaah ini ada yang beda dilihat, gitu. Ada yang beda, ada yang kayak tabrakan dan sebagainya. Silakan masuk. Dikunci saja mas kawan. Jadi mana itu mas tempatnya itu seperti itu. Jadi pada saat itu berada di sebuah ruangan. Di situ seorang mubalik kelompok diundang oleh imam desa beserta para pengurus yang lain untuk ditanyai tentang kepahamannya yang pastinya seperti itu. Dirinya itu masih tetap dalam jamaah dan seperti itu atau sudah bagaimana menurutnya? Kalau jamaah tetap jamaah. Tetap jamaah. Tapi istilahnya Pak Sultan oleh sebagai imam. Kalau imam di dalam jamaah ya tetap dia sebagai imam. Ya istilahnya apakah masih mengakui atau so tidak begitu kan? Mengakui sebagai imam. Tapi bukan sebagai penghalal hidup seseorang. Iya sudah kan menurut dalil penghalal hidup seseorang kan harus ada imam. Iya. Yang diangkat, yang dibaiat dan sebagainya. Iya kan dalilnya itu kan artinya saya tidak tanya dalilnya loh. Karena kemarin itu saya tidak dianu, ini tidak bercerita lagi. Artinya kita itu bagaimana? Tanya apa betul atau bagaimana? Masih menganggap atau tidak? Itu saja. Kalau kita kan beragama, kita kan sesuai dalil. Iya sesuai dalil. Cuma istilahnya sudah paham. Iya kan? Saya sudah paham. Iya, kan hanya ada perbedaan sedikit dalam memahami dalil itu. Kalau dulu kan di jamaah yang mengangkat imam 3, kalau tidak halal hidupnya kan? Tidak halal hidupnya seseorang kalau tidak mengangkat salah satu daripada imam. Padahal kan di situ keliru dalam memahami itu. Berarti saya sudah paham. Ya cuman itu. Yang lain-lainnya istilahnya menganggap dirinya masih tetap dalam jamaah, begitu Pak? Iya, kalau sesuai dalil kan dalilnya kan yang sering disampaikan itu bagaimana jamaah itu apa? Jadi istilahnya ini sudah tidak mengakui lagi Pak Sultan Ali sebagai imam.
Dia tetap imam dalam jamaah, tapi bukan, saya tidak mengakui dia kalau dia sebagai penghalal hidup. Tidak mengakui sebagai penghalal hidup. Tidak. Oke. Jadi dalam sebuah video rekaman tersebut ada 2 poin yang bisa kita ambil hikmah, atau ada 2 poin yang bisa kita ambil manfaat dari video rekaman tersebut. Yaitu yang pertama, pertanyaan yang pertama yang dilontarkan kepada mubalik kelompok tersebut adalah, kamu tetap jamaah atau tidak? Dijawablah oleh seorang mubalik kelompok tersebut, saya tetap jamaah. Mubalik kelompok di situ dengan menjawab dengan jujur. Akan tetapi yang difahami oleh mubalik kelompok tersebut dan juga para pengurus tersebut di situ sudah berbeda kefahamannya. Yaitu yang dikatakan oleh mubalik kelompok tersebut, itu yang dimaksud dia tetap jamaah adalah jamaah yang berdasarkan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi yang dimaksud oleh imam desa di situ mengatakan bahwasanya kamu jamaah atau tidak, itu adalah yang dimaksud adalah jamaahnya Bapak Imam, yaitu yang dia itu berpedoman, berbaiat, bertoat, dan beramir, seperti itu. Kemudian yang perlu di sini kita bahas bahwasanya yang sebagai pegangan dari imam desa tersebut, atau kebanyakan atau keseluruhan lah ya, keseluruhan dari pemahaman para Cukam Islam Jamaah 354 di situ adalah harus berbaiat, bertoat, beramir. Padahal landasan dasar tersebut adalah landasan dasar yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi dengan jawaban seorang mubalik tersebut di situ mengatakan bahwasanya saya adalah jamaah, saya tetap jamaah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Rasulullah itu ditanya tentang apakah itu jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau menyabdakan, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang kalian ikuti atas aku dan para sahabatku. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Nabi beserta sahabatnya itu sudah dikatakan sebagai jamaah. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ketika diikuti itu sudah dikatakan, sudah cukup dikatakan sebagai jamaah. Dan juga di riwayat lain mengatakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan tentang jamaah adalah yaitu al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak, yaitu dikatakan jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran walaupun itu sendirian. Jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan jamaah kalau dia itu harus mempunyai imam, itu tidak. Atas dasar apa? Saya juga kurang tahu. Kemudian di situ yang dikatakan jamaah itu harus mempunyai golongan. Golongannya siapa? Golongannya mungkin Islam Jamaah Cukam 354 itu juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Akan tetapi yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ al-jama'atu ma'ana alaihi wa ashabi, dan juga ucapan dari Abdullah bin Mas'ud al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak, itu sudah cukup untuk menjadi hujah bahwasanya dia itu adalah jamaah. Kemudian di pertanyaan yang kedua, seorang imam desa di situ menanyakan kepada mubalik kelompoknya, apakah saudara tetap mengakui Bapak Imam sebagai keimaman atau amir? Seorang mubalik kelompok tersebut menjawab bahwasanya ya, saya mengakui dia sebagai imam di jamaah, namun bukan sebagai penghalal hidup seseorang. Karena kenapa? Seorang mubalik kelompok tersebut
menyatakan atau menjawab seperti itu karena keseluruhan atau semuanya di dalam pengertian atau kefahaman di dalam Jokam Islam Jamaah 354 di situ mengatakan atau menyatakan bahwasannya keimaman atau keamiran di situ sebagai penghalal hidup seseorang. Karena kenapa? Karena kesalahan atau keliru dalam memahami hadis yang berisi tentang la yahillu. Sebenarnya di dalam pengertian la yahillu di situ setelah kita pelajari itu tidak halal hidupnya, itu merupakan pengertian dari Islam Jamaah. Akan tetapi yang kita pahami setelah kita mengetahui ilmunya itu adalah la yahillu, itu bermaksud mengandung dosa. Kalau kita beragama sudah selayaknya kita berdalil. Kata mubaliknya, ketika seorang mubalik kelompok tersebut menyatakan atau memberikan dalil untuk, karena ya di situ maksud dari mubalik tersebut untuk menyadarkan kepada imam desanya tersebut, menyatakan yang dimaksud dalil ini kan ya seperti ini. Akan tetapi seorang imam desa atau keimaman desa di situ langsung reaksinya, ya saya sudah paham masalah itu. Kenapa setiap kali ada sidang di situ kok semuanya itu jawabannya mesti seperti itu? Apakah itu sudah kong kali kong dengan keimaman pusat, atau ketika sidang itu strateginya harus seperti itu, ya kan? Harusnya ketika kita itu sidang itu menentukan temu dari sebuah permasalahan, itu ya sebaiknya kita itu juga sama-sama harus membuka pada kitabnya masing-masing, ya seperti itu. Karena seseorang itu dijamin benarnya ketika dia itu berpedoman dengan dua kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Seperti yang dijelaskan kepada dulu ketika di jamaah juga seperti itu, dijelaskan sama. Taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian imam desa lantas menegaskan, berarti sudah tidak mengakui Pak Sultan Aulia itu sebagai imam. Seorang mubalik kelompok tersebut mengatakan dia tetap imam dalam jamaah, namun saya tidak mengakui sebagai penghalal hidup, seperti itu. Jadi dari kejadian atau video rekaman tersebut bisa kita ambil dua kesimpulan, atau kita bisa ambil dua manfaat dari video kali ini, yaitu yang pertama, kita harus menjawab dengan jujur dan jangan mengada-ngada atau berbohong. Karena dalam sebuah video ini seorang mubalik kelompok tersebut dengan nantang, walaupun dia itu tetap mengatakan bahwasannya saya tetap jamaah, akan tetapi yang dimaksud dari mubalik kelompok tersebut adalah jamaatul muslimin, jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi yang dimaksud pertanyaan itu adalah jamaah yang harus berbaiat, bertoat, beramir seperti kefahaman para Jokam 354. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari video kali ini yaitu jelaskanlah ketika kalian itu sedang dalam keadaan seperti ini, jelaskanlah sepaham mungkin sebagai lantaran bahwasanya kita itu sudah mengatakan yang sebenarnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, banyak kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.